tahu saya kurang tidur. Kenapa? Swasembada di telingaku. Dipesan Bapak Presiden, swasembada beres. Insya Allah Pak, tidak lebih 3 tahun Indonesia swasembada. Bahkan mimpi besar saya adalah ekspor lumbung pangan dunia, dan kita menjadi negara terdepan sektor pangan dunia nanti ke depan. Mau lihat kantor saya dulu? Nih, gubuk, chicken cage. Nih, 7 tahun berubah menjadi ini. Gitu. Nanti Anda jadi menteri, bupati kalau uangnya sudah lebih. Kenapa? Baru dilantik, nggak ada berani macam-macam. Mau bayar apa? Dulu mau beli kuda, nggak bisa beli kuda. Sekarang sudah beli kuda. Kuda aku mau beli, nggak bisa. Aku pinjam kuda itu pada om. Sekarang sudah bisa naik kuda. Ini ada kuda saya beli baru-baru. Ada kuda satu saya beli, ini lumayan. Bisa bawa kita ke Papua dengan kecepatan tinggi. Begitu namanya pendekar. Ini pendapatannya insya Allah atur, jangan di bawah 10 juta satu orang, supaya dia tidak mikir pegawai. Nanti dia mandiri, dan itu hibah, aku hibahkan untuk kalian. Ini adalah tahun kebangkitan. Presiden terpilih, passionnya luar biasa untuk pertanian. Ini anugerah bagi pertanian yang bergerak sektor pertanian. Ini, tapi saranku, kamu turun ke lapangan, bongkar laci dunia, kamu rebut mimpimu di lapangan. Aku mimpikan kalian jadi konglomerat. Ini kami satu paket berikan traktor, alat tanam, alat siang, drone, combine harvester, nilainya mungkin 5 miliar, aku serahkan, hibah. Dan pendapatannya 60% Anda miliki, kemudian 40% simpan untuk membeli traktor kemudian, dan itu tetap milik Anda. Paham? 60% kami hitung kemarin bisa sampai 20-30 juta per bulan pendapatan Anda. Kami sudah anggarkan, tadi saya sudah putuskan, kita sudah usul, insya Allah ini akan menjadi milestone, tonggak sejarah pertanian khususnya generasi milenial. Muliakan ibumu, ibumu, ibumu. Tanpa restunya, kamu tidak akan lihat cahaya dunia. Aku minta kalian pulang sujud, cium tangannya, cuci kakinya, minum airnya. Ma, aku mau berjuang. Hati-hati, jangan sampai dia tidak ikhlas melepasmu. Ikhlaskan, aku jalan ma, aku cari rezeki. Dan jangan minta uang. Aku minta, jangan coba-coba minta uang. Cukup transportmu nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Pak Sekjen, yang saya hormati Kepala BPP SDMP, saya hormati para staf ahli, ada Letnan Jenderal Ida Bagus, ada staf khusus Dr. Sam Herodian, ada tenaga ahli Profesor Hasil Sembiri, Profesor Mat Syukur, Profesor Dedi. Ini Kepala BPSDMP masih kan? Masih ya? Profesor Desrial. Ini Ustaz Ocha ada, Ustaz Padlan. Ini 2 Ustaz. Para eselon 2 Senat Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian, Pak Momon. Ini Pak Sekjen juga ini. Dosen tetap di sini? Hah? Dosen? Enggak, selalu kita jalan-jalan ke lapangan.
Ya jangan banyak di rumah, nanti asam urat. Civitas Akademi Politeknik, lingkungan pertanian, para stakeholders, anak-anakku wisudawan yang saya banggakan, saya cintai, orang tua wisudawan, serta hadirin yang berbahagia. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, ini ada pendaftaran di pertanian. Ada yang mau mendaftar? Ada? Angkat tangannya mau. Yang mau mendaftar yang mana? Mau mendaftar ya? Yang tidak mau mendaftar, angkat tangan. Berapa orang? Berdiri yang tidak mau mendaftar. Satu. Berapa tuh? Aku tanya, kenapa tidak mendaftar? Ya, izin sudah diterima di perusahaan perkebunan gula. Wah, hebat, tepuk tangan. Yang satu. Abang yang mau izin duluan. Oke, yang sana. Apa? Jepang. Sana. Paling belakang. Oke, yang sana. Yang sana. Wah. Yang sana. Yang sana. Yang sana. Yang sana. Sana. Apa? Shop. Sana. Jangan duduk yang sudah tadi, yang berdiri jangan duduk. Yang sudah saya tanya. Yang sana. Oke. Yang tadi usaha itu mulai sana, maju-maju. Semua yang maju yang usaha tadi. Yang berdiri tadi, yang berdiri saja tadi, yang usaha, yang sudah sekolah sudah, yang sudah kerja sudah. Berapa orang? Sini dibawa berdiri. Sini berbaris sini, dibawa. Nanti jatuh kalau di atas. Yang tadi yang berdiri aja. Kok lebih? Enggak lebih nih. Oke, aku tanya satu-satu. Usaha apa? Saya usaha ayam broiler. Apa? Saya trader sekaligus makanan panas. Kasih mic. Yang satu. Ya. Ya, saya seorang agrososiopreneur Pak, membina petani di 6 kabupaten dan 2 provinsi. Saya sudah dari hulu sampai hilir, dari hulu semua saya menggarap sampai ekspornya Pak. Oh, betul. Saya perkenalkan, nama saya Bramastia. Izin saya bergerak di bidang budidaya tanaman California dan supplier rempah. Tuh. Ya, mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Dede Novanto dari Polbangtan Bogor. Saya ingin buka usaha kopi shop Pak, usaha kopi. Yang satu. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Iqbal Siregar dari Polbangtan Medan. Saya ingin menjadi pengusaha khususnya di bidang kelapa sawit. Alhamdulillah saat ini sudah masuk di TBM Pak. Oh, hebat. Tuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Muhammad Haidar Briliantama. Usaha saya produsen emping melinjo asli di Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas. Terus. Mohon izin perkenalkan diri Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Manudin. Usaha saat ini adalah distributor pakan ternak sekaligus berwirausaha kambing perah. Oke, Gitu Pak. berikutnya.
Baik Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aden Nugraha dari Polbangtan Bogor. Saya akan membentuk usaha pengolahan limbah di Cianjur. Oke. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Haryanto dari Polbangtan Medan. Saya sudah bekerja di PT perusahaan PT Sinarmas Pak, perusahaan perkebunan kelapa sawit. Oke, yang sudah kerja yang satu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Saputra Diki Pratama Pak dari Polbangtan Bogor. Ingin memajukan dan juga meneruskan usaha pembibitan sapi di keluarga saya dan juga ingin membuka usaha pakan ternak Pak. Oke. Nah gini, ini nanti kecuali yang sudah kerja tinggi sini masuk ya. Ini semua dibina, bukan sampai di sini. Bina tadi yang ada yang di peternakan mana tadi? Peternakan apa? Ayam broiler. Sudah punya ayam? Akan dilaksanakan. Mau? Kasih ayam. Ya, skala ekonomi. Dari pemerintah ini apa? Kasih bibit dari Horti, catat Pak ya. Kasih. Ini didampingi, jangan dilepas. Aku ingin yang menjadi konglomerat nanti dari PP, dari Polbantan, dari konglomerat Indonesia. Ini tanaman nanas dan semangka Pak. iya, semangka ada, bibit benih pembinaan penganggarkan. Jadi tolong semua nanti nih apa? Kelapa sawit sudah. Kopi dan gula aren Pak. Bibit kopi, kalau perlu ada lahannya, tanam sendiri kopinya. Tuh. Emping melinjo asli. Cari tanaman lahan melinjo, ditanami melinjo. Sudah ada. Oke. Tinggal apanya? Tinggal modalnya. Oke, pakai kur nanti di butuh modal karena untuk kemajuan UMKM dan warga sekitar saya yang masih butuh pekerjaan Pak, dari ibu-ibu rumah tangga yang kurang. modal berapa biasanya gitu. Kalau saya sih 25 juta cukup Pak. Nanti bina dari sana. Siap. Nggak tahu apa yang diberikan nanti apa. Tenang dan kambing perah Pak. Kambing perah, kasih kambing, dia perah. Oke. Apa tuh? Pengolahan limbah menjadi pakan ternak dan pupuk organik Pak. Opo. Udah, you buat proposalnya masuk ke sekjen, ya. Dan Anda dibina, ini Anda wisuda bukan perpisahan, tapi awal pertemuan untuk Anda menuju pengusaha handal dan menjadi konglomerat di Republik ini, ya. Oke, dah. Nanti ini catat namanya. Mana? Catat semua satu-satu namanya, usahanya apa, diserahkan Pak Sekjen distribusi. Lah orang lain saja kita bantu, ini anak kita, ya. Oke. Nanti you lapor per periode harus berhasil. Oke. Yang nanti yang butuh traktor apa ikut. Oke nak. Yuk. Sana. Yuk. Catat namanya satu-satu. Catat namanya satu-satu. Ini dibina langsung. Ya. Anak-anakku sekalian, ini adalah awal kebangkitan, tergantung Anda. Yang tadi yang mau pegawai angkat tangan. Sudah. Kenapa mau jadi pegawai? Sini, satu orang aja mewakili. Nih, buat hitungannya sana. Kenapa mau jadi pegawai? Ada mic-nya? Mic-nya mana? Satu perempuan yang tadi mau jadi pegawai tadi mana? Satu perempuan, sini maju. Tuh, pilih belakang sini. Oke, aku tanya, kenapa mau jadi pegawai? Izin Pak, perkenalkan nama saya Heriansyah dari Polbangtan Goa. Kenapa mau jadi pegawai? Jadi alasan saya mau jadi pegawai pertama ingin mewujudkan impian orang tua saya Pak. Karena memang orang tua saya menginginkan saya untuk jadi pegawai, itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan menjadi pegawai bagi orang tua saya, pandangan orang tua saya itu akan terus berkelanjutan dan mampu membantu biaya hidupnya dan diri saya sendiri Pak. Kurang lebih seperti itu Pak.
Kenapa mau jadi pegawai? Izin Pak, sebelumnya perkenalkan saya Dela Afrianti dari Polbangtan Bogor, program studi kesehatan hewan. Jujur saja Pak, saya beserta rekan-rekan saya prodi kesehatan hewan merasa bahwa job desk kami di lapangan itu lebih banyak ke arah hewan kesayangan Pak atau klinik. Jadi kami merasa hutang budi dengan Kementerian Pertanian karena kami sudah diberi makan, diberi asrama dan diberi pendidikan selama 3 tahun, dan kami ingin membalas budi itu dengan cara mengabdi kepada Kementerian Pertanian. Dan untuk program studi kesehatan hewan itu Pak, adanya di Kementerian Pertanian yang menjurusnya ke peternakan itu di ASN Barantin, karantina, dan dinas-dinas pertanian Pak. Untuk di luar itu kami arahnya hanya ke klinik Pak. Oke, udah. Ini calon pegawai kita. Coba tulis pegawai, tulis di bisa nggak? Diketik. Pakai Excel. Pakai Excel bisa. Ketik pakai Excel di sana, tak. Operatornya pakai Excel, sudah. Klik Excel, masuk Excel. Ah, sudah. Nih, pegawai siapa namanya? Heriansa. Dela Pak. Dela. Iya Pak. Dela Heriansa. Kita hitung-hitung. Tahun berapa sekarang? 2024 Pak. Tulis 2024. Oke, di bawahnya gaji kalau pegawai berapa? 1 bulan 4 juta. Berapa? 10 juta terserah. Sisa berapa? Dari 10 juta berapa yang bisa ditabung? Lah, ngapain repot-repot aku tanya? Izin yang senior ya. Izin ya, boleh ya? Boleh. Pak Masukur. Ini Profesor Masukur. Pak, aku tanya, berapa sih disimpan per bulan? Rata-rata selama ini sudah Profesor. Eselon 1 sudah terbaik ini. Berapa? Estimasi berapa? Sebulan disimpan. Juta. Mulai waktu pegawai kecil. Belum Pak. Sekarang Pak. Average dari kecil, dari pegawai. Gaji saya dulu 27.800. Nah, rata-rata average sampai nggak usah disebut tabungannya, kan kita sudah bisa tebak. Kira-kira berapa? Bapak sudah tahu tabungan saya kan? Berapa tahun pegawai? 42. Saya tahu tabungannya Bapak. Oke, ya, saya kali-kali mana kalkulator? Udah lapor saya tabungan saya. Nggak usah kaget Pak. Berapa tahun Pak? 1,4 juta Pak per bulan. Berapa? 1,4. Oh, 1,4 juta. Oke, 1,4 juta per bulan. Tulis. Ini yang disimpan ya. Iya. Ini Profesor Eselon 1 hebat. Naik private jet kemana-mana. Punyanya orang. 1,5 ya. Kali 12. Kali 12 kali 30 tahun. Ya. Kali 30 tahun pegawai 500. Harga rumah BTN 1 500 600. Minus jalan kaki itu sudah menuju meninggal, nggak lama lagi sudah dekat. Tapi harus ada jadi pegawai juga ya, yang mau mengabdi jadi pegawai. Oke, selamat jadi pegawai. Oke, sudah lihat pegawai. Capek Anda dengar pidato dari tadi sampai pagi sampai sekarang. Sekarang aku ingin mengajak di dunia nyata. Tadi dunia khayalan. Sekarang 500 itu maksimal disimpan dan tidak jauh dari situ. Kemudian harga BTN 600 itu kalau tidak jadi inflasi berarti 1 miliar nanti, 1 miliar lah 30 tahun ke depan.
kredit 1 miliar berarti minus anak 3, 4. Begitu pensiun, istrinya cerewet pula, udah stroke meninggal. Oke, itu bayangan realita. Jangan kita berpikir istilah anak sekarang halu. Udah, nggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berbahaya. Bisa kita balasannya adalah neraka jahanam nanti ke depan. Ngerti maksudku? Ini tidak lebih dari ini, 30 tahun. Sudah siap terima lahir batin? Yang tadi mau jadi pegawai? Angkat tangan yang pegawai. Jadi dia sudah rencanakan susah hidupnya. Kecuali yang tadi 2. Ini persis sama saya, ini dan tadi 2. Aku sama. Saya jadi pegawai disuruh jadi guru. Kami jadi pegawai di BUMN 15 tahun. Tapi ikuti jejakku kalau mau tunaikan keinginan orang tua. Kalau itu adalah permintaan orang tua, penuhi apapun. Mau pegawai, mau pengusaha, mau apa saja, ikuti kemampuannya, kemauannya. Jadi saya juga pegawai dulu 15 tahun, dosen sudah 12 tahun, menteri 6 tahun, pengusaha 20 tahun. Kami pengusaha, kami pegawai, kami dosen tetap, bukan dosen tetap. Nah, kalau yang mau jadi pegawai, tunaikan keinginan orang tua, tapi usahakan pegawai, pengusaha, akademisi. 3 kita dapat. Ya. Ini jalurnya yang tadi nggak lebih dari situ. Nggak lebih dari situ. Kalau lebih dari situ bermain-main. Bermain-main ada hari pembalasan. Tapi yang mau pegawai, yang mau jadi dosen boleh, jadi guru besar bagus boleh. Ada juga guru besar kayak ada. Yang saya ingin katakan adalah Anda mempersiapkan diri lebih matang, pegawai plus atau pengusaha plus. Pegawai plus, pegawai tapi jadi konglomerat. Kemudian pengusaha plus, pengusaha konglomerat tapi profesor. Bisa? Jadi dulu mitos kalau pegawai tidak boleh kaya. Kalau konglomerat pengusaha tidak boleh tidak sekolah. Ini bola balik. Dosen, pegawai, pengusaha. Aku mencoba menjalani dua-dua dan alhamdulillah kami dapat dua-dua. 3-3. Dosen, pengusaha, pegawai. Dosen, pengusaha, pegawai. Nah, yang mau pegawai boleh, nggak masalah, pegawai. Tetapi kalau Anda pegawai teladan, bagus teladan. Saya juga teladan. 15 tahun hanya terlambat 5 menit. Satu kali terlambat 5 menit karena saya main catur waktu itu. Bayangkan 15 tahun, tetapi overtime hampir tiap hari. Tidak ada dalam kamusku hari Sabtu dan Minggu tanggal merah, nggak ada. Semua tanggal hitam. Pertanyaannya, Anda mau hidup sederhana atau hidup pas-pasan? Beda tuh. Hidup sederhana yang tadi hitungannya. Hidup pas-pasan, pas mau naik heli ada heli, pas mau private jet ada private jet, pas mau naik Mercy ada Mercy, pas mau belanja ada semuanya. Nah, itu pas-pasan. Dan itu ada di sini. Rancang dari sekarang. Di antara kalian tadi yang mau, aku lihat sorot matanya mau jadi pegawai, itu menyerah sebelum tempur. Sebagian. Kalau lain yang 2 tadi. Menyerah sebelum tempur. Kenapa? Kamu ingin masuk di zona nyaman. Comfort zone. Kamu ingin menikmati itu hidup pagi-pagi.
Justru Anda tempur kalau ingin menikmati hari ini. Kamu tempur 15 tahun. 15 tahun kemudian Anda panen dan menikmati hasil tempur, hasil berjuangmu hari ini. Anda masih muda. Siap? Kalau pegawai itu bagus, semua ini orang bagus, tapi jauh lebih sempurna kalau Anda tempur seluruh energimu, seluruh air matamu, kau keluarkan hari ini. Dan itu air mata perjuangan. Setelah 15 tahun, itu Anda menikmati, paling lambat 20 tahun, Anda menikmati hasil perjuangan masa muda. Ingat, jangan menyesal di hari tua. Lebih baik mulai hari ini Anda menyesal 15 tahun. Artinya apa? Kamu harus kerja keras dan tidak mengenal tanggal merah. Nanti kalau menyesal setelah 25 tahun, 20 tahun, itu biasanya penyesalan sampai liang lahat. Air matanya keluar sampai liang lahat. Aku pilih, kalau saya pilih air matamu keluar hari ini sampai dengan 15 tahun ke depan. Kenapa? Itu air mata perjuangan. Tapi kalau setelah 15 tahun, itu air mata penyesalan, dan biasanya sampai di akhirat. Anak-anakku, Anda punya potensi untuk terbang. Anda punya potensi untuk jadi konglomerat. Tapi ada di sini, ada di kepala. Jadi harus mimpi besar. Tapi tunaikan mimpi itu, kejar itu mimpi siang malam. Ya, jangan kira saya berdiri langsung di sini. Dulu PPL, mau lihat foto PPL ku? PPL jelek, gondrong. Nih, ini saya. Sekarang sudah berevolusi. Tuh. Gaji 125.000, saya pegawai, tetapi pegawai plus-plus. Begitu selesai jam kerja, saya kerja di luar. Saya jual ayam, pernah jual ikan bangkrut, jual ubi bangkrut, jual beras bangkrut. Dan orang mengatakan pada saat itu, ini orang gila baru. Setelah 15 tahun, baru dia tunjuk dirinya masing-masing bahwa ternyata kita gila. Terlambat dia katakan dirinya gila. Dia gila beneran. Kenapa? Anak mau belanja, tidak ada uang, gila. Istri minta macam-macam, tidak bisa penuhi, gila. Anda mulai hari ini, siapkan diri Anda menuju dunia baru. Siap? Kalau Anda menciptakan dirinya nyaman, siap-siap Anda tidak nyaman kemudian 20 tahun kemudian. Contoh nyaman, ikut orang tua, udah jangan ikut. Yang orang tuanya orang berada, jangan ikut, jangan minta modal. Pulang cium tangan, izinkan aku berlayar, izinkan aku bertempur. Aku ingin merubah kehidupan kita dengan tanganku sendiri. Siap? Yang mau jadi pegawai? Masih ada satu tuh, masih ada tersisa satu. Tahu nggak? Ada di kepala itu sukses. Sukses semudah membalikkan telapak tangan. Tuh foto saya waktu jelek. Siapa yang mau kalau modelnya seperti ini? Nggak ada. Tapi yang tolak dulu cintaku, dia menyesal hari ini. Setelah aku jadi menteri, baru dia datang. Kak, bisa nggak dilanjutkan pembicaraan dulu? Sayang, terlambat. Ini tidak mungkin yang saya sakiti, yang menemaniku di saat saya sulit. Kecuali takdir berkata lain. Ini sahabatku 2 minggu lalu, dia datang. Ini teman kos-kosan, teman seperjuangan. Dia jatuh cinta dengan istrinya. Jujur, aku juga mau. Tapi saya ukur-ukur badan, pasti saya ditolak lagi. Lebih baik aku bertarung, merebut mimpiku.
Dia bertarung merebut cintanya. Cintanya dia dapat, aku rebut mimpiku. Saya ketemu pada titik, saya pidato sebagai menteri, dia pendengar. Dan istrinya, mantan pacarnya bisik, "Kak, aku butuh sesuatu bantuan." "Boleh, cukup kamu sakiti saya dulu. Aku harus bayar dengan kebaikan sakit hatiku dulu." Benar, 3 minggu lalu. Dan dia menangis. "Kak, dulu kakak kok pendiam." "Bukan, saya mau juga. Tapi," dan ini sahabatku, petarung juga dalam cinta. Dia sukses menaklukkan hatinya. 3 tahun dia kejar, baru dia mengatakan iya. Ya, anak-anak, jangan pacaran. Jangan ada pacarnya, angkat tangan. Ini pacaran pagi-pagi makan cinta. Ada ini. Anak-anakku, aku susah dulu PPL. Aku rebut pada saatnya. Maaf, ada menteri, aku mau menghadap ditolak. 3 tahun aku serah terima dengan beliau. Itu kuatnya itu, kalau ada tekad, ada keyakinan, sangat kuat. Ya, yang tadi jadi pegawai, kamu terbaik. Nanti setelah jadi, yang tadi ada dari Medan yang diterima kerja, mana tuh tadi? Mana yang diterima tadi kerja? Yang diterima kerja tadi? Ya. Nah, kamu menjadi pekerja terbaik, teladan. Saya yang beri penghargaan Pak SBY. Terbaik se-Indonesia. Saya pegawai terbaik. 7.000 melamar, 114 diterima, 1 yang diterima pimpinan cuma saya dari 7.000. Karena saya orang tidak punya. Begitu you masuk nanti yang sudah kerja, jangan berubah pikiran, you kerja. Begitu injakkan masuk kantor, kamu nginap di kantor itu. Ngerti maksudku? Nanti mengantuk betul baru pulang. Dan kamu paling cepat datang jam 5 subuh dan paling lambat pulang. Tahu waktu saya jadi bawahan, direkturku sampai pusing, pekerjaan apa lagi saya kasih ini anak. Dan selalu saya terbaik. Ya. Kamu jadi terbaik di sana. Rajin bekerja, rajin. Kalau disuruh 1 kerjakan 10. Itu menjadi pegawai karyawan terbaik. Saya di BUMN dulu. Karir saya cepat, 4 kali naik pangkat 6 tahun. Harusnya 1 kali 4 tahun. Tapi 4 kali naik pangkat itu 6 tahun. Sampai bos saya, direktur saya mengatakan, ini diapain ini anak? Baru saja naik pangkat, apalagi diberikan penghargaan. Yang mau jadi pegawai. Tetapi anak-anakku, ini ada kerjaan. Ini ada kerjaan Bu Kepala Badan, bagi. Aku antar kalian, doakan saya sehat, aku antar kalian. Kami sudah anggarkan, kami ingin Pak Sam yang pembinanya nanti, Pak Desrial, semua tenaga ahli itu membuat klaster pertanian modern, modern agriculture. Jadi transformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Nah, Anda nanti menjadi pioner. Mimpi saya adalah jangan seperti tadi. Jadi membentuk klaster, tolong atur baik-baik. Jawa Timur, Jawa Tengah 10.000, kemudian Papua adalah 1 juta, kemudian Kalimantan ada 500, membentuk klaster, aku berikan traktor dan itu milikmu yang bekerja di sana. Pendapatannya insya Allah atur, jangan di bawah 10 juta 1 orang, supaya dia tidak mikir pegawai, nanti dia mandiri dan itu hibah, aku hibahkan untuk kalian. Ini adalah tahun kebangkitan. Presiden terpilih, passionnya luar biasa untuk pertanian. Ini anugerah bagi pertanian yang bergerak sektor pertanian. Ini harus kita jemput. Ini nanti, ini kami 1 paket berikan traktor, alat tanam, alat siang, drone, combine harvester, nilainya mungkin 5 miliar, aku serahkan hibah.
dan pendapatannya 60% Anda miliki, kemudian 40% simpan untuk membeli traktor kemudian, dan itu tetap milik Anda. Paham? 60% kami hitung kemarin bisa sampai 20-30 juta per bulan pendapatan Anda. Kami sudah anggarkan, tadi saya sudah putuskan, kita sudah usul, insya Allah ini akan menjadi milestone, tonggak sejarah pertanian khususnya generasi milenial. Nanti ada juga Merdeka Belajar ikut, tapi dahulukan anak kandung, dahulukan mereka yang alumni ini, yang mau langsung, kecuali yang sudah kerja lanjutkan nak, lanjutkan, yang pegawai kalau lolos lanjutkan, tetapi yang belum langsung masuk ke lapangan. Camkan, hari ini aku kerja keras 15 tahun, jawabannya adalah membuat lingkungan tersenyum, termasuk kedua orang tuaku. Aku dulu orang yang tidak punya dari desa, tapi alhamdulillah sekarang tahu, maaf ya, bukan karena aku hebat, ini karena kerja keras. Maaf yang non muslim, ada di salah satu di Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, itu tidak akan berubah nasibnya suatu kaum kalau bukan kamu rubah. Nasibmu di tanganmu, bukan tangan nenekmu, ommu yang sudah pejabat. Jangan coba-coba yang datang kepada ommu yang pejabat minta kerjaan. Kenapa? Itu awal kehancuranmu. Kenapa? Melatih mentalmu menjadi cengeng, peminta-minta. Kalau ada orang peminta-minta, minta jabatan, minta kerjaan, itu awal kehancuran generasi muda. You cari sendiri, you kerja sendiri, you bertarung sendiri. Jangan coba-coba cari ommu. Kenapa? Itu melatih mentalmu menjadi mental pecundang, selalu minta, minta, minta. Akhirnya sampai liang lahat, kerjanya bawa proposal. Setuju? Karena yang saya inginkan adalah karakter Anda menjadi karakter yang tangguh, karakter Anda yang baik. Yang kita butuhkan adalah bukan Anda cari uang, melatih mental Anda dulu. Kalau di medan sulit saja Anda bisa lolos, bisa tempur, apalagi di medan yang lebih mudah. Tahu anak-anakku, dulu saya pinjam uang 500 ribu. Pergerakan saya nggak ada di ilmu ekonomi, ekonomi apapun di Indonesia nggak ketemu, bukunya nggak ketemu. Pinjam 500 ribu, 7 tahun jadi 3 triliun. Jadi nggak ada di kepala cara bekerja saya. Dulu mau beli kuda nggak bisa beli kuda, sekarang sudah beli kuda. Kuda aku mau beli, nggak bisa, aku pinjam kuda itu pada om. Sekarang sudah bisa naik kuda. Ini ada kuda saya beli baru-baru. Ada kuda satu saya beli, ini lumayan, bisa bawa kita ke Papua dengan kecepatan tinggi. Begitu namanya pendekar. Ini langsung mau apa? Mendaftar pegawai. Lemes, ini lututnya tuh. Kalau bisa diterima jadi pegawai, ini seakan mau mati, seakan mau kiamat. Siap? Kecuali pegawai ini hebat semua, ya. Ini hebat juga, samping kiri kanan hebat. Kecuali ini yang ada dalam ruangan ini pegawai yang hebat. Tapi saranku, kamu turun ke lapangan, bongkar laci dunia, kamu rebut mimpimu di lapangan. Aku mimpikan kalian jadi konglomerat. Siap? Siap ke Merauke? Siap ke Kalimantan Tengah? You berangkat dengan niat, izin sama kedua orang tuanya, ibunya. Aku dulu merantau, saya pikir aku dibuang dulu 8 tahun setengah. Setelah kembali jadi pimpinan 5 tahun, jadi pengusaha, kemudian dipanggil jadi menteri. Mau lihat kantor saya dulu? Nih, gubuk, chicken cage. Nih, 7 tahun berubah menjadi ini.
Nanti Anda jadi menteri, bupati kalau uangnya sudah lebih. Kenapa? Baru dilantik, nggak ada berani macam-macam. Mau bayar apa? Jadi gagah kita duduk, tetapi ini juga bisa jadi menteri karena integritasnya bagus. Ya. Siap tempur ke lapangan? Sekarang aku tunggu Anda. Insya Allah kita sehat semua. 15 tahun kemudian aku bimbing para direktur, bimbing, jangan lepas mereka. Jangan lepas mereka yang wisuda, terutama yang ke Papua. Dan saya mau ketemu di lapangan di Merauke. Aku selalu kunjungi nanti. Aku selalu kunjungi nanti. Aku ingin bimbing kalian. Anda harus kuat di lapangan. Bayangkan Anda dilepas nanti, nggak ada rumah, makanan tidak ada, lauk tidak ada, gaji tidak ada. Siap? Agak kecil suaranya. Siap? Nah, Bu Kepala Badan, Pak Sekjen, kalau mau jadikan dia orang, lepas saja dia. Tapi harus berhasil. Tapi jangan diberikan lauk apa-apa. Biarkan dia cari ikan, makan sendiri. Dia berpikir sendiri di sana. Pasti Anda menjadi petarung nanti 15 tahun kemudian. Tahu kenapa banyak pengangguran? Kenapa banyak pengangguran? Karena dilatih di kolam renang yang terukur dan tingginya air sampai di sini. Paham maksudku? Kolam renang disuruh latihan berenang, tapi tingginya air sampai sini. Coba kalian dilepas di laut Banda, ada ikan paus, ada ikan yang hiu di sana, siap menekan Anda. Kalau Anda lolos, Anda bisa menggoncang dunia nanti ke depan. Ini Anda langsung mau masuk kolam renang, pegawai langsung lompat masuk pertanian, tidur sama-sama seniornya di situ. Bukan di sini yang ada di kantor Ragunan. Enggak, aku mimpikan kalian. Saya kesepian, jujur aku kesepian. Saya ingin alumni ini ada nanti 15 tahun kemudian kita ketemu dengan suasana yang berbeda. Ya. Ingat pesanku, mengeluh gagal, menyerah gagal. Kalau kamu menyerah di sana, sudah hidupmu tamat. Kalau ada pulang, hidupmu selesai. Kenapa? Ada sanksi sosial beredar dimanapun Anda berada, itu orang menyerah. Kalau saya, makin ada tantangan. Kalau ada tantangan besar, itu yang aku cari. Seperti sekarang, swasembada. Tahu saya kurang tidur. Kenapa? Swasembada di telingaku. Dipesan Bapak Presiden, swasembada beres. Insya Allah Pak. Tidak lebih 3 tahun Indonesia swasembada. Bahkan mimpi besar saya adalah ekspor lumbung pangan dunia, dan kita menjadi negara terdepan sektor pangan dunia nanti ke depan. Oke, selamat wisuda. Ingat, yang terakhir spiritualnya adalah kamu orang tuanya ada nggak? Ikut? Ikut? Tidak? Kamu kembali ke rumah masing-masing dulu, minta restu. Minta restu, muliakan ibumu. Tanpa restunya, kamu tidak akan lihat cahaya dunia. Aku minta kalian pulang sujud, cium tangannya, cuci kakinya, minum airnya. Ma, aku mau berjuang. Hati-hati, jangan sampai dia tidak ikhlas melepasmu. Ikhlaskan, aku jalan Ma, aku cari rezeki. Dan jangan minta uang. Aku minta, jangan coba-coba minta uang. Cukup transportmu nanti, ada transportnya ya? Badan ada ya? Itu nanti kamu bawa. Minta doa saja dari ibumu, bapakmu, minta, Bu, aku mau jalan. Yang ibunya sudah tidak ada, siarai kuburannya, minta doa, doakan beliau. Dan jangan pernah dendam, jangan pernah merasa sakit hati, karena seorang tua tidak pernah mengatakan aku sakit hati, aku terluka. Tapi anak-anak, seorang anak harus memahami bahwa ibuku lagi terluka.
Yuk pulang semua, tidak ada yang tidak boleh pulang. Pulang semua, izinkan semua pulang. Pulang, ketemu orang tua, sujud, minta doanya, ridhonya kedua orang tuamu. Dan yang sudah meninggal, ziarah kuburnya. Ziarah, doakan beliau, kalian menjadi anak soleh, soleha. Doakan beliau, ibu doakan, jangan gores hatinya, jangan lagi minta modal, kamu sudah dewasa, kamu mulai dilepas untuk berlayar, mencari rezekimu di muka bumi Allah. Terima kasih anak-anakku, selamat berjuang. Aku tunggu di lapangan, kita selalu ketemu. Kalau ada apa-apa, sampaikan pada saat saya kunjungan. Ada keluhan apa, sampaikan yang Anda tidak bisa selesaikan di lapangan. Terima kasih, selamat berjuang nak. Salam buat keluarga. Kepada orang tua semua, salam hormatku karena aku tidak bisa ketemu. Salam hormat kepada beliau. Sekali lagi pesanku, cium tangannya, cuci kakinya, minum airnya. Itulah obat penawar rindu kalau kamu jauh dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak